Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dev Rizal Aryan Rizat dari NIM 2206131 dari kelas Ilmu Komputer C1, Angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan hasil TMD saya yang berjudul Koko Jam. Nah, mungkin langsung aja dari kodenya ya. Yang pertama itu kita langsung ke proyek ini. Nah, di proyek utamanya ini itu ada folder SQL dan source. Yang dimana si folder SQL ini tuh untuk buat database doang sih. Kalau yang di folder SQL ini tuh. Nah, kalau dari folder source, mungkin kita bahas dulu dari ini janjinya. Nah, untuk di sini tuh ada janji, yaitu saya, Devri dan Riset, mengerjakan evaluasi tugas masa depan dalam mata kuliah desain dan pemrograman berorientasi objek. Dan untuk keberkahannya, maka saya tidak melakukan kecurangan seperti yang dispesifikasikan. Amin. Nah, kembali lagi ke source ke codingannya. Nah, di sini tuh ada beberapa file seperti lib. Lib itu kayak untuk konektor ininya apa? Konektor MySQL ke proyekannya dan form juga nih untuk buat nanti compile-nya, compile si filenya. Nah, di sini tuh saya tuh memakai konsep MVP untuk membuat codingannya tuh. Yaitu ada pertama itu model view dan di sini juga ada resource nih. Nah, di resource ini tuh untuk ngeload si gambar-gambar ini kayak untuk background nanti buat di menunya, backgroundnya beberapa setnya kayak tangga, si karakternya dan yang lain-lain. Nah, mungkin kita bahas dulu dari ini dulu ya, dari modelnya dulu. Nah, dari model itu pertama itu ada si connection-nya. Yang dimana si connection itu ada ini tuh ada codingan untuk connection-nya ya. Untuk connection nama DB-nya apa, nanti usernya apa dan password-nya apa. Dan di sini juga untuk mendapat koneksinya. Nah, selanjutnya itu di sini tuh ada score. Nah, si score ini tuh buat metode si setter dan getternya untuk masing-masing atribut yang dibutuhkan nanti. Next, di sini ada score model. Nah, di score model itu di sini tuh ada beberapa query ya, query yang nanti kita butuhkan untuk mengambil query dari setiap masing-masing atributnya. Misalnya dari tabel di score, dia diambil query-nya itu username, score, up dan down-nya. Nah, di sini juga ada metode untuk ambil apa? Untuk semua skornya ya, yang nanti ditampilkan di menu. Nah, di sini tuh untuk si save skornya nih, kalau misalnya nanti udah si game udah beres, nanti si skornya bakal ke insert nih ke database-nya. Nah, selanjutnya presenter. Nah, di presenter ini tuh untuk menghubungkan ini ya, untuk si proses game lah, kayak di game presenter itu isinya. Yang dimana itu pertama itu kita tuh bakal ngimport beberapa hal yang dibutuhkan. Nah, di sini juga ada inisialisasi atributnya, kayak misalnya private atau apa gitu. Kayak gravity-nya berapa atau kekuatan lompatan berapa. Nah, di sini juga tuh ada ini apa lagi ya? Nah, metode yang di dalam itu ada misalnya posisi awal si karakter X-nya berapa dalam ukuran X dan ukuran Y-nya berapa. Nah, selanjutnya itu ini ada muat inisialisasi si timernya, si timer animasi yang buat nanti bergerak gitu pokoknya. Jadi seakan-akan si backgroundnya bakal bergerak. Nah, di sini juga ada metode untuk memulai game ya, yang dimana itu di sini ada title, nanti ada titlenya, nanti si ukuran panelnya mau berapa, dan di sini juga nanti ada function buat exit-nya lah, buat exitnya. Nah, ini inisialisasi si panelnya, dan ini buat letak si karakternya dalam ukuran X dan Y-nya. Nah, selanjutnya di sini tuh ada add key listener, yang dimana itu add key listener itu untuk apa? Untuk menganimasikan si karakternya ya. Kalau misalnya kita klik pick up, itu bakal loncat atau ke kanan atau kiri sebanyak 30 masing-masing itu kalau saya itu setnya. Nah, di sini juga ada metode update game, yang dimana si update update game itu buat ini apa? Kayak misalnya buat nerapin si gravitasi ke tangannya atau ke si karakternya dan lain-lain. Dan selanjutnya insurance karakter within bonds. Yang mana itu ini tuh buat ngatur ini doang sih, ngatur karakter agar tetap di dalam panel tuh, jadi nggak bakal nembus banget tuh sampai nggak kelihatan. Nah, di sini juga ada cekkolism. Cekkolism itu buat ngatur si tangannya, ngatur tangannya berada ada di atas atau di bawah itu. Next, langsung aja palingnya ke metode game over. Yang game over itu nanti kalau misalnya
game over itu pas keadaannya gimana aja sih, dan apa aja nanti yang dilakukan, yaitu, nah kayak gini. Nanti ya, muncul pesan, paling simpan skor dan tampilkan ke menu utama. Dan di sini juga ada save score yang nanti itu untuk menyimpan skornya ke database dan nanti bakal di-load juga sih. Nah, kalau di presentasi sih gitu. Sekarang lanjut di views. Di views itu, masih, oh ini. Nah, kalau di views ini tuh untuk penampilan si game ya sih. Yang pertama itu ya pasti kita impor dulu beberapa hal yang dibutuhkan, terus nanti si ini tuh bakal nge-extend dari Gframe-nya, itu nanti buat nampilin kayak text field, tabel, button, dan lain-lain. Nah, di sini juga nih ada ini buat ngatur game view itu buat ngatur mulai dari panelnya lah pokoknya masih sama. Nah, di sini juga ada yang ini buat init UI itu buat inisialisasi beberapa resource lah, kayak misalnya dari resource menunya yang tadi itu ada gambar menu Cina nanti itu. Dan itu buat si panelnya kita bakal ngatur-ngatur menunya lah ini tuh pokoknya mulai dari username, text field username kayak inputan tuh, nah atau data tabel kayak gitu dan button juga nanti itu. Next, inisiasi game panel dengan background panel. Ini buat nanti pas game udah mulai sih. Nah, pakai gambar tadi gambar desa.jpg. Dan di sini juga ada setter kegiatan untuk game panel, memperoleh karakter di game panel, kayak misalnya ukurannya berapa gitu, untuk si karakternya besar ukurannya. Terus di sini juga ada add obstacle untuk menambahkan rintangan, tinggi rintangannya juga nih di sini tuh. Diatur juga tinggi rintangannya tuh berapa atau si tangannya tuh, tangan yang tadi. Dan di sini juga ada getter game panel, terus ini untuk menampilkan skor, main menu, untuk menjalankan musiknya di bagian menu. Dan di sini juga ada buat menghentikan musiknya, ada musiknya. Kalau misalnya game udah mulai. Nah, di sini juga sebenarnya setter getter juga sih, kayak misalnya buat obstacle, frame-nya, username dan lain-lain. Next di bawah tuh ada untuk menjalankan aplikasinya nih ada di apa metode mainnya. Nah, itu buat background panelnya. Udah sih kalau misalnya itu. Nah, terakhir di main nih, di kelas main ya. Nah, kita tuh impor dari mulai dari modelnya, views dan presenternya. Yang kemudian itu nanti bakal dibuat objek lah untuk dipanggil untuk dimulai. Yang dimana langsung aja mungkin ya di sini kita compile dulu. Pertama compile untuk ini apa? Untuk si modelnya. Nah, terus buat si view-nya sekarang. Dan terakhir presenter. Oh, sama satu lagi sama file main-nya. Nah, di sini tuh terakhir kita jalankan si mainnya dan konekin si apa? Pakai connect MySQL connector-nya. Nanti bakal tampil si utamanya tuh. Dan dari situ saya sendiri baru medit di Score doang sih. Kemarin itu belum bisa buat apa-apa. Cuman tidak diberi izin ya. Karena bisa tak kemarin apa yang saya lakukan. Mungkin kita lakukan ini. Nah, untuk tampilan game sih kayak gini nih. Kalau dari saya sendiri bisa gerakin kanan kiri dan kalau misalnya mau buat berhenti bisa pakai flash juga. Keluar gitu. Oh ya, sama animasinya lupa. Ini bisa nambahin skornya juga sih. Skor yang sebelumnya juga. Nah, misalnya kita tabrakin aja deh. Nah, nanti juga di sini ada pesan skornya. Udah sih, kalau misalnya dari saya seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.